kita bersatu dalam doa. Bapa, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap hidup kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square, Bekasi Timur. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang ketiga ya, di bulan September. Minggu ke depan dan minggu terakhir dan masuk bulan Oktober. Dengan hitungan bulan ya, kita akan masuk Desember ya, Natal, tahun baru ya, dan tahun 2026. Waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Sepertinya kemarin baru ulang tahun, 2006 ulang tahun lagi ya, uban makin tambah lagi ya kan. Lupa makin tua Pak, iya makin tua ya kan. Tapi harus makin benar hidupnya ya, harus makin bijaksana hidupnya, harus makin berhikmat hidupnya ya, dan selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oke, itu saja. Kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah Lot selamat karena taat, istri Lot binasa karena lalai. Ya, kita akan pelajari tentang Lot dan istrinya yang keluar dari kota Sodom dan Gomora. Lot selamat karena taat, istri Lot binasa karena lalai. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 19 ayatnya yang ke-26. Kejadian 19 ayatnya yang ke-26. Silakan Pak. Kejadian 19 ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Lot selamat karena taat, istrinya binasa karena lalai. Pilihan kita kepada firman Tuhan menentukan akhir hidup kita. Bapak Ibu, di Lukas 17, ketika Yesus sedang mengajar, Yesus mengingatkan kepada orang-orang di zaman itu, termasuk murid-muridnya. Yesus mengatakan begini, ingatlah akan istri Lot. Hanya segitu kalimatnya. Kenapa Yesus mengangkat tema ingatlah akan istri Lot? Berarti kalau Yesus angkat tema itu berarti suatu yang spesial di hadapan Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada jemaat di sana mengatakan ingat akan istri Lot, Yesus mengajarkan kepada mereka jangan sampai di akhir hidup kalian binasa. Ya, Bapak Ibu, hidup dalam kehidupan ini ada orang yang memulai hidupnya dalam daging dan akhirnya mengakhiri dengan roh. Ya, hidupnya dulu kacau-kacau, ya, terus bertobat dan ketika ending hidupnya jadi warga surga. Tapi ada juga orang yang hidupnya takut akan Tuhan, ya, bertobat sungguh-sungguh, tetapi dalam endingnya hidupnya lalai, akhirnya binasa. Ya, jadi Lot bersama istrinya itu adalah gambaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mau taat dia selamat, tetapi kalau dia lalai dia binasa. Siapa tuh Lot dan istrinya? Lot dan istrinya adalah masih ada satu saudara dengan Abraham. Ya, Lot ketika dengan Abraham pisah keluar dari Ur Kasdim, Lot memilih tinggal di kota Sodom dan Gomora bersama istri dan anak-anaknya. Tetapi kota Sodom dan Gomora adalah kota yang najis di hadapan Tuhan. Suatu kota yang banyak percabulan di sana dan Tuhan mau menghukum kota itu. Nah, kalau Tuhan mau menghukum manusia atau menghukum tempat, Tuhan pasti melihat adakah orang benar di sana. Kalau ada orang benar di sana, Tuhan kasih warning kepada orang benar itu untuk meninggalkan kota itu. Dan yang orang benar di sana hanya Lot bersama keluarganya adalah orang yang benar tinggal di kota yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan baik Bapak Ibu, Tuhan sebelum menghukum, Tuhan sebelum mengeksekusi, Tuhan kasih warning. Jangan tinggalkan kota itu Lot, ya kan aku akan menghukum kota itu. Dan satu perintah Tuhan kepada Lot dan istrinya bersama keluarganya, jangan tengok ke belakang. Berarti apa? Ada satu perintah bagi Lot dan istrinya untuk apa? Untuk supaya mereka keluar dan jangan tengok ke belakang. Karena apa? Ketika mereka tidak taat dan istrinya Lot tengok ke belakang menjadi tiang garam. Inilah yang kita pelajari Bapak Ibu. Ada orang yang memulai dengan roh, akhirnya mengakhiri dengan daging. Ya, kehidupan kita sebagai orang Kristen sampai sejauh mana Bapak Ibu?
Ya, apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang taat? Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan? Ya, kekristenan bukan hanya, saya berapa kali katakan, bukan hanya kita pakai kalung salib dan sebagainya, tetapi harus ada buahnya. Kekristenan harus ditunjukkan dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Karena dengan ketaatan, Bapak Ibu dan saya, kita akan melihat bahwa janji Tuhan tentang kerajaan sorga itu pasti digenapi karena ketaatan orang tersebut. Ya, karena ketidaktaatan satu orang, Alkitab mengatakan, karena ketidaktaatan satu orang, seluruh manusia jatuh dalam dosa. Ya, siapa ketidaktaatan orang itu? Bernama Adam. Adam tidak taat, akhirnya seluruh kehidupan manusia berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang bernama Yesus. Ya, Yesus di Taman Getsemani, dia katakan, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi apa yang Yesus katakan? Tapi bukan kehendakku Bapa, tapi biar jadi kehendakmu saja yang jadi. Akhirnya Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah kemenangan bagi orang percaya. Makanya kitab Yohanes mengatakan, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa. Ya, setiap kita yang percaya sama Yesus, bukan hanya percaya, tetapi taat kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saya tidak binasa. Amin. Ya, orang Kristen diprogramkan untuk jadi warga sorga. Orang Kristen diprogramkan untuk apa? Menjadi tetangga di bumi, menjadi tetangga di sorga. Apalagi Bapak Ibu dan saya di Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kita harus berjuang Pak untuk jadi warga sorga. Menjadi orang yang taat tidak mudah. Ya, menjadi orang yang setia tidak mudah. Kita butuh bantuan Roh Kudus. Roh Kudus tidak kemana-mana. Ya, Roh Kudus tidak kabur. Roh Kudus tidak lari dari tanggung jawab. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia adalah roh yang akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk taat dan setia. Lot akhirnya keluar dari kota Sodom dan Gomora seorang diri bersama dan dia melihat istrinya itu apa? Menjadi tiang garam, ya, karena binasa. Karena ketaatan Lot selamat, tapi karena ketidaktaatan istrinya binasa karena kelalaian. Mari kita cek hidup kita. Kita sudah mau masuk Oktober, sebentar lagi November, Desember, say goodbye 2025, masuk tahun 2026. Puji Tuhan, kalau Yesus belum datang. Kalau Yesus sudah datang, nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Kalau sudah pengangkatan, kita nggak ada yang tahu. Kalau sampai hari ini kita hidup, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kalau hari ini kita masih bisa hidup, semua karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih bisa makan enak, baju Bapak Ibu bagus-bagus, masih bisa kerja, ya, nanti liburan sekolah masih bisa jalan-jalan ke Bali, ada uang bisa ke Eropa, ada uang bisa ke luar negeri dan sebagainya. Jangan pernah lupa, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi semua yang kita dapat pada hari ini adalah sementara. Iya kan, kita punya rumah sementara, kita punya mobil sementara, Bapak Ibu punya jabatan hanya sementara. Ya, yang kekal, minggu kemarin saya katakan, yang kekal adalah apa? Alam roh. Yang kekal adalah apa? Bersama Tuhan Yesus di kerajaan surga. Tapi kebinasaan juga kekal. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap kita pasti masuk alam roh. Setiap kita pasti akan masuk dalam kekekalan, cepat atau lambat. Setiap kita waktunya beda-beda. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu dan saya ketika masuk alam roh, bukan turun ke bawah, tapi naik ke atas. Di mana? Di mana tempat Tuhan Yesus berada. Kitab Yohanes mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya doa Bapak Ibu dan saya kita jadi warga sorga, amin. Kita jadi warga sorga, jangan sia-siakan hidup di dalam dunia ini. Ya, karena kelalaian. Contoh yang jelas, Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya, ingatlah akan istri Lot. Ya, hari ini kita belajar, istri Lot binasa karena lalai. Lot taat, akhirnya diselamatkan sama Tuhan. Marilah kita pilih taat. Kita pilih setia kepada Tuhan Yesus walaupun tidak mudah. Tapi orang-orang yang setia dan taat sampai mati, orang-orang itulah yang akan mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa makna dari ketaatan? Ya, apa makna dari ketaatan kepada Tuhan dan lalai mengikuti perintahnya Tuhan? Kita akan kupas satu persatu ya. Nah, yang pertama tentang Lot. Ya, Lot berbicara apa? Ketaatan itu membawa keselamatan. Ya, ketaatan membawa keselamatan. Kita lihat Kejadian 19, 16 sampai 17. Silakan Pak. Kejadian 19 ayat ke-16 sampai ke-17. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia.
Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Oke, keterangan dari ayat ini apa? Taat membuka jalan bagi pemeliharaan Tuhan. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Allah. Kalau kita lihat di kitab Roma, kita keluar sebentar dari Kejadian ke kitab Roma. Roma 8 ayat 28 Alkitab mengatakan Tuhan akan menggunakan semuanya kejadian-kejadian buruk kita. Ya, Tuhan akan membuat itu menjadi kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya adalah apa? Bapak Ibu dan saya, waktu kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, ya, aku percaya sama Tuhan Yesus dan sebagainya, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Bukti kita mengasihi Tuhan adalah apa? Bapak Ibu dan saya taat kepada Tuhan. Ya, Lot ini Bapak Ibu punya bapak Uda. Saya ulangi ya, Lot itu punya bapak Uda Bapak Ibu. Lot itu Simanjuntak Bapak Ibu, ya kan. Ya, Lot itu punya bapak Uda namanya Abraham. Ya, Abraham dan Lot, saya percaya Abraham itu adalah bapak Uda atau pamannya yang baik, yang selalu kasih apa? Mengajarkan Lot tentang ketaatan. Kenapa? Saya akan buka satu persatu. Abraham, kalau kita berbicara Abraham taat. Yang pertama, taatnya apa? Karena dia mau percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan karena apa? Di usia 75 tahun Abraham dijanjikan punya anak. 75 tahun. Dan Abraham percaya ya kepada Tuhan, aku akan punya anak. Setelah janji Tuhan, ya, berapa lama Abraham untuk nunggu janji Tuhan? 25 tahun. Ketaatan pertama Abraham adalah dia percaya akan janji Tuhan, menunggu 25 tahun dia punya anak. Ya, anaknya bernama siapa? Ishak. Nah, ketaatan kedua apa? Ketika Ishak tumbuh menjadi laki-laki dewasa, Tuhan minta Ishak untuk apa? Dipersembahkan untuk Tuhan. Dia kan Ishak digotong sama Abraham, ya. Dan akhirnya di satu tempat yang tinggi di perbukitan, Ishak diikat tangannya, ditutup matanya. Dan Ishak mau dieksekusi, kepalanya mau dipenggal. Ketika Abraham taat kepada Tuhan, Tuhan minta anaknya Ishak. Abraham tidak banyak komentar. Ya, Abraham tidak protes, Tuhan, saya sudah nunggu anak 25 tahun, kenapa Tuhan minta lagi? Padahal kalau mau jujur Bapak Ibu, ya kan, ini yang diminta darah dagingnya. Sudah nunggu lama dan saya percaya Abraham sayang banget sama namanya anaknya si Ishak. Tetapi ketika Ishak mau dipersembahkan kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Malaikat kasih tahu sama Abraham, jangan diapa-apakan dia. Kenapa? Karena aku sudah melihat ketaatan orang ini. Jadi Abraham di hadapan Tuhan itu berkenan. Kenapa? Karena Abraham itu taat. Ponakannya namanya Lot Bapak Ibu. Ketika dia disuruh keluar dari kota Sodom dan Gomora, anaknya ada yang memilih di dalam. Ya, bapak mana yang gak sedih kalau tahu bahwa anaknya akan mati? Bapak mana yang gak sedih kalau tahu kota yang mereka tempat tinggal, kota itu akan dihancurkan. Dan ada anaknya di sana untuk menerima hukuman dari Allah. Padahal Tuhan kasih apa? Anugerah bahwa anak-anakmu, seluruhnya keluargamu. Anaknya Lot ada yang sudah menikah, bawa sama mantu-mantunya. Ada anaknya Lot yang ikut Lot, tapi ada anaknya juga yang mau stay di kota Sodom dan Gomora. Ya, Lot akhirnya taat. Ya, ya udah, aku rela meninggalkan keluargaku karena aku tahu aku harus menjadi pelaku firman. Ya, menjadi taat tidak mudah Bapak Ibu. Menjadi taat rupanya itulah yang mau membawa keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Ketaatan bukan hanya membawa pemeliharaan Tuhan bagi kita, tapi ketaatan membawa Bapak Ibu dan saya untuk jadi warga sorga. Taatlah kepada Tuhan. Ya, jadilah pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari gereja ini, Bapak Ibu dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Ya, apa yang sedang Tuhan katakan di hari-hari terakhir ini, jaga pertobatan kita. Kan berapa kali saya katakan jaga pertobatan kita. Jaga kekudusan kita. Bisakah kita taat jaga pertobatan? Bisakah kita taat jaga kekudusan? Iya kan, karena apa? Karena kekudusan, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah nyampe masuk dalam kerajaan sorga. Kekudusan itu adalah hal pemberian dari Allah. Engkau sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Iya kan, engkau sudah disuci kuduskan oleh darah Yesus.
dosa kita merah seperti kimisi, itu diputihkan seperti salju oleh kuasa darah Yesus. Ya, yang lama sudah berlalu, mari kita fokus ke depan, kita kejar keselamatan, kita kejar warga sorga dengan apa? Untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur Bapak Ibu kita melihat ya, banyak jemaat-jemaat sekarang yang apa? Yang sudah benar-benar hidupnya mau berbalik kepada Tuhan. Beberapa jemaat yang DM saya mengatakan, Pak, waktu hidup saya jauh dari Tuhan Pak, waduh berantakan Pak hidup saya. Ya, waktu hidup saya jauh dari Tuhan Pak, apa yang saya kerjakan gagal Pak. Ya, beberapa jemaat Betos juga ada ya, sering DM sama saya di Instagram. Ya, dia katakan ketika mendengar tentang pertobatan dan kekudusan, awal-awalnya saya bingung, bagaimana saya bisa hidup bertobat, bagaimana saya bisa hidup kudus. Awal-awalnya saya bingung Pak. Karena apa? Perasaan saya Pak, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Saya katakan perasaanmu itu salah. Engkau tidak jauh dari Tuhan. Iblis yang selalu mengingatkan kepadamu engkau jadi jauh dari Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan tidak kemana-mana. Dia selalu standby menunggu kita. Tuhan tidak kemana-mana. Ya, ketika engkau memanggil nama Yesus, dia hadir. Ketika engkau memanggil nama Bapa, dia hadir. Ketika engkau memanggil nama Roh Kudus, dia hadir. Dia bukan hanya hadir, tetapi memulihkan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Ya. Dan akhirnya ya mereka mau taat, mereka mau setia. Ya, ada yang sakit sembuh, ya sekarang ekonominya diberkati. Ya, malah utang-utangnya dibayar lunas. Ya, saya makanya kalau di Tiberias ya ada orang utangnya 10 miliar, 12 miliar. Ada jemaat SCBD ketemu saya di mana? Di lobi SCBD. Saya lagi nunggu mobil, tim saya lagi ngambil mobil kan di basement. Bapak-bapak samping saya bisik-bisik, "Pak, tolong dukung doa Pak, saya punya utang 12 miliar. Hampir jantung saya stop Bapak Ibu, ya kan. Saya bilang banyak amat Pak. Iya Pak, sebenarnya saya ditipu Pak. Karena ditipu akhirnya jadi utang Pak. Ya, Bapak Ibu tahu Tiberias Bapak Ibu. Selama dulu Pak Pariaji, saya ingat banget awal-awal saya khotbah di Balai Sarbini. Saya duit sama Pak Pariaji. Ya, 6 bulan saya di Pontianak, khotbah tiap minggu di Pontianak. Jemaat Tiberias Pontianak mengatakan, ya Pak Alek minggu depan sudah nggak di Pontianak. Kenapa? Minggu depan Bapak di Sarbini. Serius? Saya lihat buletin. Benar. Alexander Simanjuntak. Duet dengan pendeta dokter Yesaya Pariaji. Bonarges jam 5. Dulu kan jam 2, jam 5, setengah 8. Ya kan? Udah. Saya khotbah. Ya kan? Nggak bisa tidur Bapak Ibu. Saya khotbah. Pak Pariaji ngeliat saya khotbah. Dia liatin dari atas. Ya. Udah. Beres khotbah, kolekte, Bapak bilang sama saya, nanti altar call, you bantu saya doa ya. Iya Pak. Saya ke kanan, you ke kiri. Siapa? Udah, tubuhmu dan darahmu, sudah. Minyak kudusmu, altar call kan, Pak. Ya, akhirnya Bapak bilang, bagi tugas, ya. Saya ke kanan, you ke kiri ya. Iya, semuanya ke kanan Bapak Ibu, nggak ada yang ke kiri Bapak Ibu. Semuanya ke kanan. Semuanya kepada gembala sidang. Alexander Simanjuntak siapa? Pemain baru ini kita di Jakarta. Mungkin ada yang udah kenal saya. Ya, tapi kan gak semuanya kenal. Saya biasa di pendeta antar kota, antar provinsi. Kadang-kadang di Makassar, kadang-kadang di Manado, tiba-tiba di Medan. Gak jelas, tiba-tiba muncul sana, muncul sini, tiba-tiba udah di sana, udah di sini. Bapak bilang, yuk doain. Iya Pak, tapi semuanya ke Bapak semua, saya bilang. Nggak ada yang saya doain, katanya kan. Tiba-tiba mulai ada yang maju. Mau doain apa? Vertigo. Kalau vertigo boleh lah, ya kan? Ya kan? Akhirnya berapa kali duet sama Bapak Ibu? Ya, dapat lagi Bonarges, dapat lagi yang jam 2. Ada yang maju altar call. Saya punya utang Pak. Berapa? 5 miliar. Kalau 5 miliar yang sebelah kanan aja saya bilang ya kan. Kuasanya besar. Kenapa saya katakan selama saya khotbah di Tiberias, saya sering di luar kota, nggak ada yang altar call punya utang 5 miliar. Di daerah-daerah paling ya 10 juta, 15 juta, 20 juta. Jadi kalau 5 miliar ini pasti kelas kakap nih. Ya kan, yang di Jakarta bisnis apa kayak apa dan apa ya kan. Saya katakan berapa bisnismu? Utangnya apa? Ada utang berapa? 5 miliar. Kalau 5 miliar ke samping kanan aja. Mumpung bos masih di sana, saya bilang begitu. Iya kan? Nah makanya saya katakan Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Tuhan itu bisa menghasilkan kuasa loh. Jangan main-main. Ya kan, kalau kita taat hidup kudus, kalau kita taat hidup dalam pertobatan, hidupmu ada kuasa. Makanya mendiang Bapak Raji selalu mengingatkan, hidupmu ada kuasa. Anak-anak Tuhan ada kuasa bagi yang mau taat.
Iya kan, kalau kita taat, mulut kita ada kuasa. Apa yang kita doakan Tuhan buat berhasil. Iya kan, kalau kita taat, tangan kita ada kuasa. Apa yang kita kerjakan berhasil. Kalau kita taat, kaki kita, langkah kita ada kuasa. Tempat yang diinjak, tempat itu diberkati Tuhan. Ya, makanya kita Tiberias, Bapak Ibu pendeta-pendeta, kadang-kadang diundang jemaat, Pak, ngurapin. Berapa kali saya ngurapin, jemaatnya nggak bilang rumahnya ada hantu, Bapak Ibu. Jebakan Batman lah, ya kan. Pak, ngurapin rumah saya bisa. Udah sampai rumahnya, Pak, di pojok sana lampunya sering mati, Pak. Dengar-dengar pembantu saya bilang ada setan, Pak, ada hantu. Saya bilang kenapa tadi nggak bilang? Saya bilang begitu. Udah masuk rumah dikunci, baru kita dikasih tahu rumahnya ada setan. Kan nggak mungkin kita, Pak, permisi kita pulang, nggak mungkin lah, diketawain kita jadi pendeta. Iya, pendeta nggak ada kuasa, ya kan? Malu kita. Udah, dalam nama Tuhan Yesus kita urapi. Ya puji Tuhan, sampai hari ini aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kenapa? Bukan sombong, bukan apa. Tapi saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, ya, yang ada kuasa adalah orang yang taat. Yang ada mujizat besar adalah orang yang taat. Ya, yang bisa melihat pemeliharaan Tuhan adalah orang yang taat. Makanya akhir zaman, masa sukar bisa kita hadapi dengan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, jangan main-main dengan godaan dunia. Jangan kompromi, Pak, di kantor. Jangan kompromi di tempat kerjaan. Teman kita main uang, kita jangan main uang. Teman kita hidup tidak kudus, jangan kita ikut-ikutan tidak kudus. Tetap setia hidup kudus. Tetap setia menjadi pelaku firman. Dan engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di masa-masa sukar. Bukan hanya pemeliharaan, tetapi nama Bapak, Ibu, dan saya dimateraikan jadi warga sorga. Kita bukan hanya diberkati di bumi, tapi yang paling utama, Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ya, jadi Lot berbicara tentang apa? Ketaatan itu membawa keselamatan. Lot selamat karena dia taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, istri Lot berbicara apa? Yang kedua, kelalaian membawa kebinasaan. Ya, kelalaian itu membawa kebinasaan. Kita lihat Kejadian 19 ayatnya ke-26. Silakan, Pak. Kejadian 19 ayatnya ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Kelalaian kecil bisa berakibat fatal. Sekali menolak firman, akibatnya bisa menghancurkan masa depan. Semuanya pasti pernah lalai. Benar nggak Bapak Ibu? Saya pernah lalai Bapak Ibu. Ya, saya ingat waktu itu khotbah tengah minggu di SCBD hari Rabu. Ya, yang jam 7 malam tuh di sana. Ketika saya pulang Bapak Ibu, saya sudah diingatkan untuk ngisi flash. Tapi saya merasa berpikir masih ada nih sisanya. Ya, akhirnya saya lewat tol Andara menuju rumah saya Cibubur. Tahu Bapak Ibu, ketika saya masuk tol Andara, saya tap flash saya, saldo kurang. Saldo kurang. Kan kalau dulu kan masih bisa pinjam yang di belakang tuh. Atau kita kasih duit, kita bayar, kita pakai tabnya dia, terus kita kembalikan. Tapi ada juga yang pas saya pinjam terus dibawa pulang Bapak Ibu, dibawa kabur. Kurang ajar nggak itu? Iya kan? Udah. Akhirnya saya ingat banget bayarnya 43.000 atau apa tuh menuju Cibubur ya, Jatikarya situ. Saya bawa 50.000, saya kasih orang di belakangnya. Orang itu mau kasih kembalian, tapi saya bilang sama Pak, jangan kasih kembalian Pak, karena ini kesalahan saya lalai. Iya kan? Banyak orang lalai Bapak Ibu di jalan tol. Jasa Marga sudah mengatakan jangan main handphone ketika lagi nyetir. Banyak orang tabrakan, banyak orang mengalami maut. Kenapa? Karena kelalaian, lagi nyetir main handphone dan sebagainya. Peringatan-peringatan sudah Tuhan berikan. Tetapi kalau orang tahu peringatan itu dan taat, dia tidak akan mengalami masalah. Tetapi kalau lalai, dia mengalami masalah. Iya kan? Makanya Tuhan mengatakan kepada Lot dan istrinya, jangan tengok ke belakang ya. Saya tahu istrinya Lot pasti sedih, anaknya ditinggal di sana. Sebagai orang tua kehilangan anak bagaimana? Kalau anak-anak muda yang belum berumah tangga, mungkin belum tahu rasanya punya anak. Ya, saya lagi bikin khotbah, Bapak Ibu lagi bikin khotbah. Istri saya kasih lihat video. Seorang anak kena muntaber, digendong sama papa mamanya. Itu kalau nggak salah kejadiannya di Riau, ini di TikTok ya. Istri saya bilang, Bang, lihat nih anak muntaber, digendong sama orang tuanya di rumah sakit. Tapi rumah sakitnya nggak kasih penanganan cepat, malah ditanya administrasi dulu.
Administrasinya gimana, ada BPJS nggak, ini dan sebagainya. Karena nggak ditangani cepat, Bapak Ibu udah di rumah sakit, meninggal anaknya. Kena muntaber. Istri saya cerita begitu, tapi apa yang saya katakan? Jangan cerita-cerita gitu deh, gua nggak tega dengernya. Kenapa? Karena kita punya anak, Bapak Ibu, kita tahu rasanya kalau anak sakit, bener nggak Bapak Ibu? Ya, saya ingat tahun lalu, saya lagi khotbah hari Minggu, anak saya panas 40 derajat. Ya, saya hampir mau telepon ibu gembala untuk apa? Untuk izin. Tapi istri saya bilang, jangan izin, kamu tetap harus khotbah. Ya kan, istri saya bawa ke Eka Hospital kota wisata, 40 derajat harus dirawat. Saya harus khotbah, badan saya di gereja, tapi hati saya di anak saya. Bagaimana ceritanya anak 40 derajat panas hari Minggu? Rupanya apa Bapak Ibu? Ususnya ada infeksi. Kemarin kekenyangan makan sushi Bapak Ibu, ya kan? Saya bilang orang Batak makan sushi pasti kena infeksi. Coba kasih babi panggang, pasti sehat orang ini. Saya bilang sama istri saya, lu kasih makan sushi. Gak nyambung, udah jelas-jelas Bryson Simanjuntak. Kasihlah babi panggang, lapon itondongta. Saya bilang, pasti ususnya sehat, ususnya tertawa. Saya bilang begitu. Kata istri saya, gila lu anak udah 40 derajat masih aja bercanda. Iya, kita lagi khotbah, badan kita di gereja, hati kita di anak kita. Jadi saya tahu, saya berpikir, kita tahu rasanya bagaimana istrinya Lot ingin melihat terakhir anaknya. Tetapi rupanya menengok ke belakang itu suatu kelalaian, suatu perintah Tuhan. Jangan tengok ke belakang. Akhirnya istrinya Lot menjadi tiang garam. Hati-hati ya, kelalaian-kelalaian yang kecil itu menghambat keselamatan. Nggak apa-apa sekali nggak ke gereja, toh berkat Tuhan masih banyak. Nggak apa-apa 2 kali nggak ke gereja, toh berkat Tuhan masih banyak. Iya, secara fisik mungkin nggak ke gereja nggak apa-apa, tetapi secara rohani kita, Bapak Ibu dan saya akan mengalami suatu hidup di dalam kekhawatiran dan kecemasan yang luar biasa. Ya, nggak apa-apa nggak doa, nggak apa-apa nggak baca Alkitab, ya. Rupanya nggak baca Alkitab, nggak doa, itu suatu malapetaka, bukan buat fisik kita, tetapi buat kerohanian kita. Ya, jangan sampai lalai. Hari ini kita doa, ya tetap tekun cari Tuhan, perhatikan rohanimu, jangan lalai. Karena orang-orang yang lalai seperti 5 gadis bodoh, orang-orang tersebut tidak akan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Ya, istrinya Lot jadi tiang garam karena lalai. Doa saya, kalau kita dulu pernah lalai, kita berdoa, kita bertobat dari kelalaian kita. Ya, kalau hari ini kita sudah bertobat, selanjutnya menjalani hidup kita, mari kita tekun cari Tuhan. Dan kita percaya kita pasti akan diberikan berkat-berkat besar oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi istrinya Lot berbicara tentang kelalaian membawa kebinasaan. Hati-hati ya, Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan lalai mempersiapkan kerohanian kita baik. Ya, itu dia. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Lot dan istrinya? Tetap fokus kepada janji Tuhan. Kita lihat Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Silakan Pak. Filipi 3 ayat 13 sampai ke 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Iman sejati selalu menatap ke depan. Hanya dengan fokus kepada Kristus kita bisa sampai kepada tujuan. Paulus mengatakan apa? Dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paulus tidak mengatakan dia jalan santai, dia jalan-jalan biasa untuk memperoleh hadiah. Kenapa ada kata berlari-lari? Karena Paulus tahu waktunya sementara dia menjadi hamba Tuhan. Dia nggak bisa leha-leha, dia nggak bisa santai-santai. Setiap waktunya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, itu adalah waktu-waktu yang terbaik untuk dia memberitakan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita jangan menjadi orang-orang yang yang lalai, menjadi orang yang malas-malas dalam memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saya ada teman saya Bapak Ibu ya, saya pernah cerita di sini, satu hamba Tuhan, bukan dari Tiberias. Dia tanya sama saya, lo hari Minggu, Alex, pendeta jadwal lo berapa? Saya kasih lihat
flyer saya. Nih, Alexander Simanjuntak, buset, 8 kali khotbah, ini gimana ceritanya? Saya tanya sama dia, lo hari Minggu khotbah berapa? Cuma 2. Ya, di satu cabang, jadi dia sesi pertama, sesi kedua. Sesi pertama selesai jam 8, masuk lagi jam 10. Ada ruang pendeta, dia duduk-duduk di sana makan, disiapin sama gereja lokalnya, masuk lagi kedua. Kita boro-boro Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat pendeta Tiberias, itu mobilnya zung 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 zung. Ya, jadi kalau lagi di tol ada mobil sebelah kiri, kebut, jangan dihalang-halangi. Alah, nggak taat ini. Pas kita lewat ada pendeta Tiberias buka, shalom, itu dia. Itulah Alexander Simanjuntak Bapak Ibu ya kan. Iya. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa semuanya sekarang kita tuh sedang apa? Sedang bermain dengan waktu. Ya, Tiberias, kita puji Tuhan ada buka cabang lagi di Harapan Indah. Kenapa? Mungkin orang mengatakan, Pak cabangnya kan udah banyak, kenapa buka lagi? Ya karena prinsipnya adalah apa? Jadikan semua bangsa muridku. Iya kan? Gak ada yang tahu Bapak Ibu, dengan buka cabang di Harapan Indah, banyak orang bertobat juga di sana. Ada buka cabang di Betos, Bekasi Timur, ada orang bertobat di sini. Di Grand Mall, ada orang bertobat di Grand Mall. Di BCP, iya kan? Di Kerawang, di Sarbini, di Nias, Kelapa Gading, di Serpong, di Bogor, di Cibubur, di Sentul, di luar kota yang ada Tiberias. Iya kan? Semua bermain dengan waktu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali semakin dekat. Kita pendeta-pendeta nggak bisa leha-leha Bapak Ibu. Ya, setiap hari doain jemaat, setiap hari balas WA jemaat. Setiap hari ada kunjungan rumah sakit dan sebagainya. Kadang-kadang sampai rumah juga capek. Suara udah habis. Ya. Kadang-kadang badan meriang-meriang tetap khotbah. Ya kan, batuk tetap khotbah. Kenapa? Karena kita punya program apa? Membawa setiap kita jadi warga surga. Waktu ini hanya sementara. Ya, makanya kalau Bapak Ibu orangnya santai-santai, jangan santai-santai. Ya, waktu-waktu yang terakhir ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Paulus mengatakan apa? Berlari-lari kepada tujuan. Siapa yang pernah lari-lari di airport karena ketinggalan pesawat? Saya pernah Bapak Ibu. Ya, saya mau ke Manado. Naik Garuda Terminal 3. Tahu Bapak Ibu dapatnya berapa? Nomor yang paling belakang tuh. Terminal 3. Kalau Terminal 1, Terminal 2 dekat. Naik udah langsung pintu gate berapa. Tapi kalau Terminal 3 itu jauh. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, Alexander Simanjuntak. Saya lari-lari bawa tas Alkitab saya lari-lari. Ya, sampai masuklah di pesawat. Rupanya tinggal saya sendiri. Ketika saya masuk pesawat semuanya pada Saya bilang cuma terlambat sedikit aja dicemooh. Ada yang bilang, oh ini orangnya, dengar lagi saya Bapak Ibu ya kan. Saya bilang bukan mau saya telat. Saya naik Damri telat di TB Simatupang. Nggak tahu itu Damri kok tiba-tiba lewat TB Simatupang. Biasa juga dalam kota langsung Grogol langsung arah bandara. Ini tiba-tiba lewat TB Simatupang. Macet di situ. Ya, kenapa kita lebih takut ketinggalan pesawat, tapi ke gereja telat kita nggak takut? Iya. Iya kan? Kalau ke bandara pesawat jam berapa? Jam 5. Jam 3 harus ada di sana loh, jangan telat. Apalagi kalau kita ke luar negeri, benar gak Bapak? Kan 2 jam sebelumnya belum kita ngurus paspor lah, ada apa kan? Apalagi ke luar negeri lebih ribet Bapak Ibu. Tapi kenapa berbicara tentang panggilan surgawi untuk datang ibadah? Ibadah Alexander Simanjuntak sih jam berapa? Jam 4. Tapi jam 4 baru mandi Bapak Ibu ya kan? Iya, rumahnya di mana? Cikupa Balaraja Bapak Ibu. Waduh Tuhan. Ya, jangan. Kalau kita sudah tahu hidup ini sementara, waktu berjalan dengan cepat, mari kita terus berlari. Karena apa? Untuk memperoleh hadiah itu tidak mudah. Semangat cari Tuhan, amin. Jangan malas-malasan, amin. Ya, harus semangat cari Tuhan. Walaupun dalam hidup kita mengalami penderitaan, ada penyakit, ada beban berat, bisa membuat kita letih lesu dalam mencari Tuhan, kita harus bangkit. Ya, fokus kepada tujuan Allah, yaitu apa? Memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, apa kesimpulannya? Lot selamat karena taat, istrinya binasa karena lalai.
Hidup bersama Tuhan adalah perjalanan satu arah, maju bukan mundur. Ya, taatlah kepada Tuhan karena keselamatan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita siapkan hati kita sambut pengorbanan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami menyucikan. Menyembuhkan kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuhmu Yesus, menyembuhkanku, darahmu Yesus, menyucikanku. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya penyakitku sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, setiap permohonanmu pasti dijawab Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami,
bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga. Diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Apapun yang kita kerjakan berhasil jadi warga surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa ini, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Pak Koordinator, Pak David Raharja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Yang kedua, kami berdoa buat Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Pelayanan penuh kuasa dan penuh mujizat. Ibu Gembala panjang umur diberkati Tuhan. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir maupun yang live streaming, Tuhan berkati. Jeripaya Bapak Ibu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Belajar taat seperti Lot, taat dan diselamatkan oleh Tuhan. Kelalaian membawa kebinasaan seperti istri Lot menjadi tiang garam. Mari kita terus berjuang, minta terus bantuan oleh Roh Kudus, setia dan taat sampai mati. Program Tuhan, kita berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.